sisi mengatakan bahwa Bapa yang membangkitkan Yesus, tetapi di sisi lain juga Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari aku berkuasa memberikannya, maksudnya memberikan nyawanya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi itu di bukan situ pengertiannya bukan penguasaan, itu bicara tentang dia menyerahkan nyawa, dia berkuasa menyerahkan nyawanya. Tidak ada siapa termaksud Bapa. Oke? Saya bicara ini komprehensif. Saya bawa satu ayat lagi. Ini saya bawa satu ayat lagi. Sudah dapat dipahami. Okay. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Itu gimana itu? Betul bahwa dapat dipahami apa yang ada dihadirkan di dalam kesaksian perjanjian baru, memberi warna beberapa warna ya. Bapa membangkitkan Yesus, Yesus sendiri membangkitkan Yesus, Roh Kudus membangkitkan Yesus. Itu ayat-ayatnya ada. Maka itu ketika secara komprehensif dapat dilihat ya hanya dalam struktur Trinitas dapat dipahami. Kalau dikatakan Bapa yang membangkitkan Yesus pun berarti harus meninggalkan beberapa ayat yang mengatakan Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Jadi kekristenan itu supaya lebih komprehensif. Bentar Pak, boleh saya minta satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri? Karena yang saya baca itu. Oke, itu. Mana, aku berkuasa memberikan. Bukan memberikan, membangkitkan. Coba. Nanti itu aku berkuasa memberi apa menyerahkan nyawaku, juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Itu maknanya. Itu sudah cukup ya. Kok bukan seperti itu? Itu memang. Oke, jadi Trinitas secara keseluruhan menurut Pak Yusuf seperti apa itu? Kalau dari yang kita bahas tadi. Trinitas lah. Jadi ketika kita bicara itu maka masuklah konsep Trinitas itu, karena siapa yang membangkitkan Yesus? Ya Allah yang bagaimana? Allah yang esa itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke. Itu sudah. Jadi bisa saya simpulkan seperti ini. Allah Tritunggal adalah 3 hipostasis. Betul. Dalam satu kesatuan, yaitu dalam Bapa yang adalah sumber segala sesuatu. Betul. Sudah betul 3 hipostasis. Oke. Ya, Bapa yang adalah sumber segala sesuatu, dan Firman inilah yang menyatakan siapa Allah Bapa itu, betul. Dan Roh Kuduslah yang membuat yang menjadi esensi, yang menghidupkan Allah Bapa itu saling berelasi, dan Roh Kudus inilah juga yang membuat kita ini mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah dibangkitkan oleh Bapa. Itulah Tritunggal, itulah hubungan Tritunggal itu, Pak. Iya, itu baru secara ekonomisnya yang Tritunggal itu kenapa saya bilang ini justru keseluruhan. Saya tahu ini secara ekonomisnya baru dijelaskan. Itu kenapa saya katakan secara sederhana dapat dikatakan Trinitas ini bagaimana dari Bapa melalui Putra dan dalam Roh Kudus. Ini kita belum bicara lagi secara ontologisnya jadi bagaimana ya. Jadi tentang pemahaman Trinitas itu, ketika kita mampu berpikir secara komprehensif, maka benarlah konsep yang telah ditetapkan tentang Trinitas itu ketika harus menjelaskan perjanjian baru. Ketika tanpa dasar ini, maka tidak mungkin dapat dijelaskan ayat-ayat yang memunculkan tentang 3 yang berbeda ini, tetapi adalah tak terpisahkan. Oke ya? Iya, satu kesatuan. Saya boleh bertanya satu lagi nggak Pak? Ini Pak. Terus. Di Kejadian kita membahas Tritunggal. Dari Kejadian sebenarnya Tritunggal itu sudah terlihat. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Bentar. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Kita tahu kan di ayat sebelumnya seperti ini kan. Allah berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu di ayat ke-26. Kenapa di ayat ke-27 malah itu kan ketritunggalan, itu kan jamak kita. Di ayat 27 ini menyatakan keesaannya,
ketunggalannya ini ya. Enggak. Maka Allah Masa? menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Harusnya menurut gambar Mhm. mereka dong. Kalau di awal Mhm. dikatakan 3, kenapa di Oke. ayat ke-27 dikatakan nya? Hanya satu ini, tunggal. Oke, oke. Apa Oke, penjelasan? bagus. Ya, penjelasannya begini. Kalau kita bicara imago Dei, kita akan merujuk kepada penjelasan Agustinus tentang pemahamannya. Ini ketika harus mempunyai basic dasar pemahaman Trinitas dulu ya, supaya ketika dalam kacamata Trinitas Kristen tentang melihat ayat yang ada di dalam kejadian ini, maka nyambung. Satu, teologi imago Dei yang disampaikan Agustinus, bahwa yang dimaksud imago Dei di dalam kejadian itu adalah Yesus Kristus. Tapi ini pemahamannya harus teologi Trinitas ya. Jangan berpikir oh Yesus belum ada saat itu, enggak. Saya bicara tentang teologi Trinitas. Dari sudut pandang ini bahwa Agustinus coba merefleksikan imago Dei yang ada di dalam kejadian ini merujuk kepada Yesus Kristus. Karena penciptaan manusia berpartisipasi untuk ikut bagian dalam penciptaan itu. Oleh karena itu kami Kristen dipanggil untuk serupa dengan gambarnya, yaitu Yesus Kristus. Oke ya, tentang pembicaraan tentang di dalam kejadian dikatakan Trinitas. Sebenarnya di dalam kejadian perjanjian lama Trinitas ini masih samar-samar. Tidak ini, tetapi kalau kita bicara teologi imago Dei, maka apa yang digambarkan Agustinus itulah yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke ya? Saya nggak dapat poinnya. Nggak dapat. Maksudnya begini, imago Dei ini gambaran Allah. Teologi itu, teologi imago Dei ini gambaran Allah. Bagi Agustinus. Jadi maksudnya di sini, gambarnya di sini adalah gambar siapa, Pak? Sang Yesus Firman kah atau Allah Bapa? Yesus Kristus, bukan Sang Ini Firman, Yesus Kristus. Iya, Loh, tapi kita harus dalam konsep Trinitas ya. Oke ya. Yesus Kristus di mana Pak di perjanjian lama? Itu makanya saya bilang ketika Anda punya pikiran gitu maka Anda belum masuk ke dalam teologi Trinitas. Kita bicara itu kenapa saya kunci jawaban ini ketika Anda memahami teologi Trinitas. Oleh karena itu kenapa di dalam rumusan doa Kristen itu kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, berarti Putra ini dari permulaan. Teologi Trinitas itu diperhatikan. Saya bicara bukan tentang teologi inkarnasi. Oke, ada pembedaan-pembedaan maksud supaya bisa menjelaskan. Oke, kalau bicara tentang imago Dei, iya gambaran Allah ini. Saya nalar kok Pak dengan penjelasan Kristen saya nalar. Tidak usah menyamarkannya, tapi terang-terangan aja gitu, menyatakan bahwa yang gambarnya di sini adalah Sang Firman, bukan Pak? Gambar situ Yesus Kristus menurut Agustinus. Agustinus siapa Pak? Paling jelas, ya, pengajar gereja resmi, uskup itu ya. Baik. Berarti Yesus itu nama Yesus yang diberikan oleh Bapa itu kan di perjanjian baru, di perjanjian lama ini. Itu makanya saya sudah bilang. Oke, saya tahu. Ketika saya katakan saya scoop, saya mau menjelaskan ini dari teologi Trinitasnya. Ketika kita memahami Trinitas, kenapa belajar tentang imago Dei Agustinus, apa yang dimaksudkan? Oleh karena itu ketika saya bicara supaya dimengerti, nanti saya sudah katakan, nanti dibilang oh Yesus Kristus belum ada, saya sudah tahu itu, makanya saya katakan dari awal. Kita bicara ini tentang teologi Trinitas. Jadi ketika dimasukkan ini yang nggak nyambung. Baik, Bapak dari tadi menyatakan teologi Trinitas, tapi Bapak berpusat pada Yesus terus loh Pak dari tadi Pak. Kepenguasaan Yesus. Oke. Kejadian pun Bapak mengatakan Yesus, sementara nama yang diberikan Allah Bapa itu di perjanjian baru. Bapak justru nggak menunjukkan Trinitas di sini. Oke. Karena yang kamu pertanyakan yaitu pribadi kedua ini. Maka saya jelaskan tentang pribadi kedua ini dari Trinitas itu. Ya. Gampang, sebenarnya mudah ini. Struktur dasar yang kita harus pahami itu mudah. Hanya ketika kita mencampur baurkan pemahaman teologi imago Dei dengan inkarnasi, maka akan kacau balau. Ya. Kacau balau? Justru inkarnasi inilah
yang membuat ketritunggalan itu Oke. makin terlihat. Ini makanya dikatakan Oke. sebentar. Jika Anda mengatakan inkarnasi adalah yang mewujudkan Trinitas ini, bagaimana Anda mengatakan teologi Trinitas itu sudah ada sejak kejadian? Oleh karena itu saya katakan, oke, jika Anda mengerti teologi Trinitas, mari kita bicara tentang ini. Skupnya lebih besar dari itu. Oke? Jadi ketika gereja merumuskan tentang doa-doanya, ini gambaran Trinitas. Jadi saya katakan itu memperkuat dengan apa yang ada. Dari Bapak. Ini satu ya. Makanya saya katakan di Kejadian itu adalah Sang Firman yang belum inkarnasi menjadi Yesus. Ini saya bawa ya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Justru disinilah ayat yang paling real menyatakan ketritunggalan itu. Allah Bapa mengutus firman-Nya dan firman-Nya itu menambahkan kodrat atau mengambil rupa manusia itu di Yohanes tadi, dan dengan adanya Yesus inilah dialah firman ini. Sebelumnya firman ini menyatakan kemuliaan Allah tapi dalam bentuk teofani, dan di perjanjian baru firman itu mengambil rupa seorang manusia, benar-benaran dari lahir, karena dia dilahirkan oleh Maria. Sebentar Pak. Dan dari situlah kemuliaan Bapa ini dinyatakan oleh Yesus Kristus yang telah inkarnasi. Kalau Bapak menolak inkarnasi Yesus ini, menolak inkarnasi firman ini, siapa yang menolak sebagai ini? Yesus, justru Bapak. Oke. Ya begini, saya jelaskan dulu supaya Anda memahami. Makanya saya katakan yang dari sejak semula di Kejadian itu adalah firman. Jangan mengatakan itu Yesus. Karena firman itu belum inkarnasi, dan inkarnasinya itu adalah di Yohanes di perjanjian baru abad pertama. Gampang. Jika Anda Bapak gampangnya. Iya, gampang. Ini gampang sebenarnya. Saya melihatnya mudah. Begini, ketika Anda mengatakan gambar Allah atau imago Dei di dalam Kejadian adalah firman yang belum menjadi manusia, apakah manusia ini firman? Roh saja. Manusia ini terbentuk dari badan, jiwa, dan roh. Siapa yang menyerupai itu? Itu kenapa saya ajak Anda untuk berpikir. Jika mempunyai basic pengetahuan tentang teologi Trinitas, kita masuk ke sini. Tanpa itu maka akan kacau balau. Anda mencampurkan teologi inkarnasi ini dengan pengertian yang saya jelaskan. Saya jelaskan ini seperti ini. Ketika di dalam Kejadian itu dikatakan bahwa Tuhan menciptakan menurut gambarnya. Gambar siapa? Kalau firman belum menjadi manusia, gambar siapa? Firman. Memangnya manusia itu hanya firman saja? Enggak itu. Bukan. Karena begini Pak, saya bersangka dulu. Karena begini Pak. Karena begini Pak, maksudnya menurut rupa dan gambarnya itu karena kita memiliki karakteristik seperti sifat Sang Firman. Itu dari pemahaman saya. Jadi kalau firmannya belum jadi manusia gimana? Gambar-gambar siapa itu kalau firmannya belum jadi manusia? Kalau Sang Firman mempunyai sifat apa itu? Bapak, justru yang bertemu dengan Adam ini, kan Adam tuh disamperin ya sama Tuhan ya. Itu justru Sang Firman itu dalam teofaninya. Menurut Bapak itu seperti apa? Dan makanya betul. Itu adalah teofani Sang Firman. Menjadi tiga orang malaikat. Tunggu, kita dengar dulu. Ketika berbicara dengan Adam, ini di Firdaus ya, bicara ketika Adam tahu dan dia malu, dia katakan aku malu karena telanjang, dan Tuhan berkata, apakah kau ini? Karena dia memakan buah maka dia melihat itu. Oke. Siapakah di situ? Apakah Tuhan sedang berjalan-jalan? Apakah dalam konsep orang Yahudi bahwa Tuhan itu seperti manusia? Yang benar dari pengertian ini kecuali bahwa pemahaman tentang siapa itu Tuhan yaitu serupa dengan manusia.
Oleh karena itu dalam mengerti konsep penciptaan itu dikatakan menurut gambar dan rupa kita, yaitu salah satunya yaitu Yesus Kristus ini. Kenapa dikatakan Yesus Kristus? Karena penciptaan manusia ini berpartisipasi untuk ikut serupa seperti Yesus Kristus. Ini kita bicara teologi Trinitas ya. Itu kenapa saya katakan sekupnya berbeda dari pengertian nanti Anda katakan, oh Yesus kan belum hadir secara ini ya. Itu enggak itu. Begini Pak, Bapak dari tadi, makanya saya agak bingung sama Bapak. Bapak dari tadi membawa konsep Trinitas, tapi semuanya berpusat pada Yesus. Saya tuh justru malah bingung loh sama Bapak. Bapak ini Tritunggal atau Bapak ini Jesus only? Oke. Ketika Anda menanyakan tentang Yesus Kristus, saya jelaskan itu. Kalau Anda tanyakan tentang kondisi Bapak ini adalah dikatakan Yesus Kristus, Bapak hakikatnya adalah roh. Ya, mempunyai hayat hidup sendiri, anak mempunyai hayat hidup sendiri. Oleh karena itu konsep Trinitas bahwa 3 pribadi yang dapat dibedakan tetapi tak terpisahkan. Baik. Yesus memiliki hayat sendiri. Roh Kudus juga, Bapa juga. Bapa adalah sumber Firman adalah logosnya dan Roh Kudus adalah daya hidupnya, nafasnya. Makanya saya justru ini Pak mengatakan dari tadi Trinitas. Tapi Bapak hanya berpusat kepada Yesus. Di manakah peran Bapak itu? Di manakah peran Roh Kudus itu? Oke, tadi pertanyaannya tadi tentang apa? Oke, tetapi jadi pertanyaan Anda itu tentang apa tadi? Imago Dei kan? Tidak mungkin Imago Dei itu saya katakan adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Enggak itu. Bapak mengatakan Trinitas, tapi penjelasan Bapak maaf sekali dengan sangat banyak maaf saya katakan kepada Bapak. Tapi Bapak hanya menjelaskan tentang Yesus. Tadi kuasa, kepenguasaan. Kekuasaan yang diberikan Yesus pun Bapak mengatakan itu kekuasaan Yesus sendiri. Sementara saya menyajikan segitu banyak ayat dari banyak perspektif yang mengatakan bahwa penguasaan Yesus itu adalah diberikan oleh Sang Bapa yang merupakan sumber segala sesuatu. 1 Korintus 8 ayat 6. Saya tahu ketika Anda menghadirkan itu, kenapa saya katakan ketika bicara konsep Trinitas ini harus secara komprehensif supaya ayat-ayat lain itu tidak terabaikan. Oleh karena itu ketika Anda menghadirkan bagaimana Bapak yang memberikan kuasa, tapi Bapak memaksakan Yesus masuk ke dalam memaksakan gimana? Makanya saya justru mau menegaskan kembali eksistensi prainkarnasi yang adalah Firman yang merupakan anak, bahkan diberi gelar anak oleh Bapa. Kenapa? Karena dikandung oleh Bapa dan keluar dari Bapa. Makanya Yesus pernah berkata seperti ini. Aku datang dan keluar dari Bapa. Betul. Dan itu pun berkata sekarang begini. Aku diberikan kuasa oleh Bapa. Ini terus saya menjelaskan ketritunggalan itu sejak zaman purba. Yaitu makanya di Kejadian 26 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa kita. Lalu di ayat ke-26-nya, perempuan dan laki-laki ini diciptakan menurut gambarnya. Gambarnya siapa? Sang Firman. Bapak mengatakan malah Yesus. Bapak membawa Trinitas, tapi penjelasan Bapak Yesus only. Saya paham itu. Saya paham. Ketika argumentasi Anda mengatakan bahwa kita bicara tentang prainkarnasi. Memang Alkitab ini. Iya, saya tahu. Harus dilihat dari ketritunggalan. Harus dengan konsep Tritunggal, makanya nggak akan ngerti perjanjian lama ini kalau kita tidak melihatnya dari kacamata Tritunggal. Makanya saya katakan, betul. Makanya saya paham. Sejak di perjanjian lama pun, memang Allah itu Tritunggal. Allah Bapa, Allah itu adalah seperti apa? Bapa yang real konkretnya, Bapa yang di dalam Dialah.
Oke, saya paham. Itu dalam satu kesatuan, 3 hipostasis dalam satu kesatuan, itulah Tritunggal. Jadi jangan mengatakan bahwa itu Yesus, no, big no, Bukan. tapi itu adalah Sang Firman yang sejak Tetapi semula satu memang kesatuan sudah itu pun hadir dalam salah ya. Ya, Gimana? jadi begini, satu kesatuan itu pun sebenarnya salah. Yang benarnya itu adalah satu. Jadi begini, itu kita tinggalkan dulu karena ini saya bilang menyentuh, tunggu saya koreksi Anda ketika Anda coba membawakan kepada kejadian dan Anda punya kerangka berpikir bahwa ini kita bicara dalam prainkarnasi. Prainkarnasi menurut Anda yaitu firman, belum menjadi manusia, yaitu tetap firman. Apa itu firman? Perkataan Allah. Apakah gambaran yang dikatakan menurut gambarnya? Kalau firman saja memangnya kita ini apa manusia ini? Manusia ini real. Badan, jiwa, dan roh. Oke? Salah itu pengertian itu. Ketika dimasukkan ke situ. Makanya saya katakan ketika bicara tentang perjanjian lama. Kalau kita bicara dalam konsep Trinitas. Maka pribadi kedua ini yang dikatakan sebagai imago Dei. Pribadi kedua ini tidak terlepaskan antara keilahian dan kemanusiaan. Oleh karena itu di dalam pandangan Agustinus, saya katakan tadi bahwa dia melihat imago Dei ini yaitu Yesus Kristus. Oke, sehingga dalam konstruksi doa-doa Kristen perdana itu dia mengatakan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan. Putra ini sejak permulaan. Oleh karena itu ketika kita komparasi lagi dalam pengertian ayat-ayat berikutnya, Yesus ada sebelum segala zaman. Yesus ada sebelum Abraham. Putra ini sejak kapan Pak? Putra ini Putra sejak semula. Sejak semula adalah putra. Lalu Bapa di mana? Putra. Roh Kudus Putra dan Roh Kudus ini maksudnya kan ketika Anda berpikir bahwa prainkarnasi Yesus ini adalah firman